Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah Fatra A dengan NB 143 2021-22. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang business model Canvas terkait identifikasi usaha jual beli kompresor bekas dengan dosen pembimbing Pak Masca Indra Triana STMSM. Pertama, yakni latar belakang. Seperti yang kita ketahui, berkembangnya teknologi dapat mempermudah kita dalam menyelesaikan berbagai masalah yang semula sulit untuk diselesaikan. Misalnya saja yaitu kulkas, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu cool case. Kulkas sendiri merupakan alat yang cukup penting dalam kehidupan, di mana kulkas berfungsi untuk mengawetkan makanan agar bisa bertahan lebih lama dari biasanya. Komponen utama dalam kulkas yaitu kompresor. Adapun sendiri kompresor berfungsi sebagai alat pemompa udara yang disimpan pada tabung freon sehingga akan menghasilkan udara yang bertekanan. Ini menurut pendapat ASMI 2018. Kompresor bekas terletak di area bagian belakang kulkas atau di bagian bawah kulkas yang selaras dengan freezer yang berada di kulkas. Kompresor bekas mungkin terlihat seperti tidak berguna, namun apabila kita pandai dengan memilih kompresor, kita dapat menjualnya kembali dengan harga yang lebih rendah dari pasaran, sehingga dapat menarik minat banyak masyarakat yang berada di kalangan keuangan menengah ke bawah. Selanjutnya yaitu permasalahan. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara mengubah kompresor bekas yang semula terlihat tidak berguna dapat diubah menjadi sebuah peluang usaha. Dan untuk selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana solusi untuk membetulkan kulkas yang rusak tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal atau bahkan membeli kulkas yang baru. Selanjutnya kita ke pembahasan business model Canvas. Berdasarkan pendapat Alexander dan Yves pada tahun 2012, business model Canvas adalah kerangka kerja sederhana untuk membuat, mengevaluasi, dan memodifikasi model bisnis. Sedangkan berdasarkan pendapat TIS pada tahun 2010, TIS sendiri menggarisbawahi bahwa model bisnis menunjukkan asumsi manajemen tentang kebutuhan dan harapan pelanggan dan bagaimana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan ini dengan sebaik-baiknya. Pada business model Canvas terdapat 9 faktor, yakni pertama ada customer segment, selanjutnya ada value proposition, selanjutnya ada channel, ada revenue stream, ada customer relationship, ada key resource, ada key activities, key partner, dan cost structure. Untuk customer segment ialah kelompok individu atau organisasi yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang serupa serta cenderung merespon secara serupa terhadap sebuah produk atau layanan atau penawaran bisnis tertentu. Pada usaha kali ini, customer segment ialah masyarakat yang memiliki masalah pada pendingin atau freezer kulkas yang berada pada kondisi keuangan menengah ke bawah. Selanjutnya value proposition. Value proposition merupakan pernyataan yang menjelaskan manfaat unik dan nilai yang diberikan oleh produk, layanan, atau penawaran bisnis kepada pelanggan. Hal ini merangkum alasan mengapa pelanggan harus memilih produk atau layanan tertentu dibanding dengan alternatif yang tersedia di pasar. Pada usaha kali ini, value proposition ialah harga yang lebih murah dari pasaran, kualitas layaknya seperti benda baru, dan konsumen dapat langsung melihat proses pembetulan kulkas setelah diperbaiki apabila menerima jasa pemasangan kompresor yang kami sediakan. Selanjutnya yaitu ada channel. Channel sendiri merupakan jalur komunikasi dan distribusi yang digunakan untuk menghubungkan produk atau layanan dengan pelanggan yang potensial. Pada usaha kali ini,
Channel yang digunakan ialah relasi teman yang berada di sekitar yang sekiranya memiliki masalah terhadap kulkas mereka, sehingga informasi mengenai penjualan ini dapat menyebar melalui mulut ke mulut. Selain dari mulut ke mulut, penjualan dapat melalui platform Shopee untuk mencapai pembeli yang berada di area yang lebih jauh. Selanjutnya yaitu customer relationship. Customer relationship merujuk pada interaksi dan koneksi antara perusahaan dan pelanggan selama siklus hidup hubungan mereka. Hal ini melibatkan semua interaksi dan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan, termasuk pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan kegiatan pasca penjualan. Pentingnya hubungan pelanggan dalam konteks kewirausahaan tidak dapat diabaikan sama sekali. Pada usaha kali ini, customer relationship yang digunakan ialah dengan memberikan penawaran jasa pemasangan yang relatif murah dan pembetulan gratis apabila ada masalah terkait kompresor pada kulkas bagi seluruh pelanggan offline. Bagi seluruh pelanggan online dapat mendapatkan pengembalian dan penggantian produk yang selayaknya dan menerima komplain melalui chat WhatsApp. Selanjutnya yaitu revenue stream. Revenue stream sendiri adalah sumber pendapatan utama yang diperoleh dari suatu perusahaan atau bisnis dari penjualan produk, layanan, atau sumber pendapatan lainnya. Revenue stream mencerminkan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dan membiayai biaya operasionalnya. Pada usaha kali ini, revenue stream yang digunakan ialah kompresor yang layak pakai dan jasa pemasangan kompresor dengan harga yang relatif murah dari pasaran, dan juga pembelian yang dilakukan secara online melalui aplikasi Shopee. Untuk selanjutnya yaitu key resource. Key resource merupakan aset yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau bisnis untuk menjalankan operasionalnya, mencapai tujuannya, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Pada usaha jual beli kompresor bekas ini terdapat 4 jenis key resource, yakni pertama fisikal. Fisikal dapat berupa toko penjualan produk, dan selanjutnya yaitu finansial atau keuangan, yang dimana keuangan ini berasal dari duit pribadi tanpa meminjam ke salah satu pihak tertentu. Dan selanjutnya untuk teknologi yang digunakan berupa e-commerce dan e-money, dan selanjutnya untuk human resource berupa karyawan yang bekerja di toko dan yang melakukan jasa terhadap pelayanan pemasangan dan pembetulan gratis. Selanjutnya yaitu key activities. Untuk key activities sendiri ialah tindakan dan proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau bisnis untuk menjalankan operasionalnya, menciptakan nilai, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada usaha kali ini, key activities yang digunakan ialah pembelian kompresor bekas dari loakan. Selanjutnya ada pengecekan dan pemilihan kompresor bekas. Selanjutnya ada penjualan melalui platform online dan melalui toko, dan ada pelayanan pemasangan pembetulan kompresor. Selanjutnya yaitu key partner. Key partner sendiri ialah pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan suatu perusahaan atau bisnis untuk saling mendukung, berbagi sumber daya, dan mencapai tujuan bersama. Mitra kunci dapat berkontribusi dalam berbagai aspek bisnis seperti produksi, distribusi, pemasaran, teknologi, atau sumber daya lainnya. Pada usaha kali ini, key partner yang digunakan ialah supplier sebagai pemasok segala jenis kulkas bekas dari segala pihak. Selanjutnya ada toko alat pengecekan kompresor. Selanjutnya ada pengusaha freon, dan ada perusahaan logistik. Selanjutnya yaitu key cost structure. Cost structure mengacu pada komponen biaya yang terkait dengan menjalankan suatu perusahaan atau bisnis. Cost structure atau struktur biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memproduksi, memasarkan, dan menjual produk atau layanan, serta untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada usaha kali ini, cost structure yang digunakan berupa pembayaran gaji karyawan,
dan pembelian stok barang. Cost structure yang diperlukan juga cukup efisien karena toko yang dipakai merupakan rumah pribadi. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait strategi pengembangan bisnis. Berdasarkan pendapat Pertiwi dan Hadi pada tahun 2020, strategi bisnis disusun melalui sebuah rancangan atau rencana strategi terlebih dahulu yang dirancang berdasarkan tujuan utama bisnis perusahaan atau visi. SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang memiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait analisis SWOT. Untuk pertama, ada customer segment. Untuk strengths-nya, yaitu konsumen dapat berasal dari segala pihak yang bersedia membeli kompresor bekas. Untuk weakness-nya, konsumen hanya orang yang memiliki kendala dengan kulkas. Untuk opportunities, konsumen tidak akan mengalami kekhawatiran mengenai kinerja kulkas yang terganggu. Untuk threats, konsumen dapat melihat langsung dan memahami kinerja kulkas. Selanjutnya, untuk value proposition, untuk strength-nya, harga relatif lebih murah daripada di pasaran. Untuk weakness, konsumen merasa khawatir bahwa produk tidak akan bertahan dalam waktu lama. Untuk opportunities, berpeluang memberikan pengalaman kepada konsumen bahwa fungsi lebih penting daripada sebuah penampilan. Untuk threats, konsumen dapat merasa ditipu dengan tampilan kompresor yang buruk rupa. Selanjutnya untuk channel, untuk strength-nya, para konsumen yang merupakan teman sendiri akan percaya lebih akan produk tersebut. Dan selanjutnya untuk weakness, konsumen yang berasal dari luar daerah berpotensi meragukan kualitas produk. Dan untuk opportunities, penanaman kepercayaan kepada semua orang dapat membuat usaha berkembang lebih cepat. Dan selanjutnya untuk threats, akan timbul kompetitor yang serupa dalam usaha ini. Selanjutnya, customer relationship. Untuk strengths-nya, dapat melayani kebutuhan konsumen dengan cepat dan optimal, serta menambah kepercayaan konsumen. Selanjutnya untuk weakness, konsumen offline lebih memilih untuk didatangi secara langsung daripada harus melalui via WA. Dan untuk opportunities, kemajuan zaman dapat mempermudah interaksi antar kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Untuk threats, banyaknya konsumen yang ingin ditindaklanjuti secara mendadak pada saat itu juga. Selanjutnya revenue stream. Untuk strengths, pendapatan berasal dari keuntungan penjualan kembali produk dan pelayanan jasa pemasangan produk. Untuk weakness, belum adanya pendapatan dari bagian yang lain. Untuk opportunities, menambah pemasaran dan promosi terutama di bidang online. Untuk threats, kurangnya strategi pemasaran untuk mencakup konsumen baru. Selanjutnya key resource. Untuk strengths, penjualan dapat dicapai oleh semua pihak dan komplain dapat ditindaklanjuti. Untuk weakness, karena jumlah karyawannya yang sedikit, permintaan komplain dilakukan secara bertahap. Untuk opportunities, memanfaatkan rumah pribadi sebagai toko pribadi sehingga dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Untuk threats, apabila terjadi pemadaman listrik di area rumah, maka proses pun ikut terhenti. Selanjutnya key activities. Untuk strengths, dapat mempermudah produk dilihat secara langsung oleh konsumen. Untuk weakness, konsumen dapat memilih produk yang tampilannya paling bagus. Untuk opportunities, dapat memicu kepercayaan konsumen terhadap produk yang akan dibeli. Untuk threats, konsumen kurang percaya dengan penampilan barang. Selanjutnya key partner. Untuk strengths, banyak kompresor yang mudah didapat dari loakan secara murah. Untuk weakness, tidak semua kompresor dapat bekerja secara normal. Untuk opportunities, dapat menjalin kerjasama dengan para penjual loakan kulkas. Untuk threats, kerjasama ini bersifat terbuka dan berpotensi terputusnya hubungan sangatlah tinggi. Selanjutnya cost structure. Untuk strengths, karyawan dan stok barang berasal dari kenalan. Untuk weakness, tidak semua SDM dan produk dapat dikatakan mumpuni. Selanjutnya untuk opportunities, terpicunya hubungan kekerabatan antara kenalan
yang dapat memperluas penjualan produk. Hanya untuk tweets, pemutusan kontrak kerja dapat memicu kerusakan pada hubungan yang dapat memperburuk nama baik produk di masyarakat. Kesimpulannya ialah, untuk rumusan masalah yang pertama yaitu, untuk mengubah kompresor yang semula dipandang tidak layak pakai, diperlukan adanya pengecekan terlebih dahulu. Pengecekan ini berguna untuk memilih kompresor mana yang sekiranya dapat berpotensi untuk digunakan kembali. Karena kompresor pada kulkas dibedakan berdasarkan jenis kulkas. Maka dari itu, kompresor dari pihak tertentu tidak akan mempengaruhi kinerja kulkas pada umumnya. Hal ini mampu membuat kompresor yang masih berfungsi dari kulkas yang bagian dalamnya sudah rusak ataupun hancur dapat dipindahkan ke dalam kulkas yang bagian dalamnya masih bisa berfungsi. Dan untuk rumusan masalah kedua yaitu, dengan penggunaan kompresor kulkas bekas, harga pembelian kompresor relatif jauh lebih murah di pasaran. Pemasangan kompresor dapat dipasang melalui jasa pelayanan pemasangan kompresor yang kami sediakan, yang dimana harganya tidak begitu mahal, sehingga uang yang diperlukan jauh lebih murah daripada harus membeli kulkas baru. Untuk saran yang dapat saya sampaikan dalam usaha jual beli kompresor bekas ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas jaringan, tidak hanya mengandalkan dari mulut ke mulut seseorang. Terutama peningkatan yang diperlukan ialah di bagian key partner, yang dimana perlu adanya pihak bagian pengecekan kualitas kompresor di lapangan. Hal ini dapat mempermudah pembelian apabila customer menginginkan barang secara mendadak dalam jumlah yang sangat banyak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.